Mengapa Rayleigh dan Gaban begitu sangat menakutkan? Karena bahkan setelah era bajak laut selesai, mereka tetap hidup seolah dunia tidak bisa menyentuh mereka. Kita mulai dari Rayleigh dulu, Pak. Setelah bajak laut Roger bubar, kebanyakan orang akan bersembunyi, tapi tidak dengan King Giron ini. Rayleigh justru memilih tinggal di Sabodi. Masalahnya, Sabodi berada tepat di samping markas besar Angkatan Laut, dan yang lebih gilanya lagi, Angkatan Laut tahu persis di mana dia berada. Garp sendiri tahu lokasinya, tapi dia nggak bergerak nangkep King Giron. Bukan karena mereka nggak bisa menemukannya, tapi karena mereka tahu konsekuensinya. Menangkap Rayleigh bukan sekedar operasi penangkapan biasa, karena ada konsumsi marin. Anggaran buat marin biar kerjanya cepet, belum lagi ngirim laporan ke kantor. Dan itu berarti memulai perang melawan salah satu tangan kanan Raja Bajak Laut, dan harga yang harus dibayar mungkin terlalu besar. Bahkan di usia yang jumbo, Rayleigh masih bisa bikin Admiral keringetan, Pak. Masih bisa bikin Dewa Irang kabur karena cuma dipelototin aja. Dan itu belum selesai semuanya. Om Rayleigh pernah berenang melintasi Campbell, lautan yang punya banyak monster laut, tempat yang bahkan kapal maring biasa nggak berani lewat. Tapi bagi Rayleigh, itu cuma kayak berenang di waterboom biasa, Pak, di kolam renang. Dan kalau menurut kalian itu sudah gila, tunggu sampai kita membahas Gaban, karena udah sudah menunjukkan ke kita betapa absurdnya tangan kiri Roger ini. Di dunia yang dipenuhi monster kayak Kaido, di dunia yang ada raksasa kuno kayak Loki, di dunia tempat Luffy bisa berubah menjadi raksasa, Gaban tetap mendapat julukan yang sederhana, yaitu pemakan gunung. Dan julukan seperti itu nggak diberikan ngasal, Pak. Yang membuatnya semakin menarik adalah satu fakta lain. Gaban menikahi seorang raksasa, dan bukan cuma itu, kemungkinan besar dia makan bunuh raksasa milik si raksasa. Mungkin dari situ gelarnya dia dapat, bahkan punya anak dari raksasa cewek ini. Oda sedang menggambarkan seorang manusia yang hidup di level yang bahkan melampaui batas fisik normal, seolah-olah ukuran, kekuatan, dan perbedaan ras bukanlah masalah baginya. Dan disitulah pola menariknya. Rayleigh hidup di dekat kantor markas Angkatan Laut, dan gak ada maling yang berani grepe dia. Gaban membangun keluarga cemara dengan rasa kuat di dunia, seolah itu hal biasa. Semakin banyak yang kita lihat, semakin jelas bahwa Roger gak sekedar mengumpulkan kru yang kuat, tapi dia mengumpulkan the real monster. Dan inilah alasan bajak laut Roger begitu legend, Pak. Bukan cuma karena mereka memiliki raja bajak laut, tapi karena tangan kanan tinggal di samping kantor maring, dan tangan kirinya makan dua gunung raksasa Elbaf.